Halo sahabat Ismat Syihabuddin, hari ini kita akan bicarakan tentang mimpi, bagaimana menjadi dasar untuk masa depan manusia sehingga mereka meraih cita-citanya. Mimpi sesuatu yang tentunya muncul tanpa disadari oleh manusia. Dan mimpi ini akan membimbing kita menjadi seseorang yang lebih tegar dalam rangka meraih cita-citanya. Makanya ada sebuah ungkapan, gantungkan mimpi setinggi langit. Artinya dengan memberikan posisi mimpi tertinggi, karena dengan mimpi manusia bisa hidup, bisa meraih cita-citanya, bisa juga mewujudkan segala hal dalam rangka untuk menjadi manusia seutuhnya. Dan dari mimpi ini kadang kita terinspirasi berbagai hal tentang bagaimana menciptakan tujuan hidup dirinya, juga untuk keluarganya, juga untuk orang-orang yang terbaik di sekitarnya, sehingga dengan mimpi itu kita akan menjadi orang yang berguna, tentunya buat dirinya, keluarganya, maupun masyarakat, bangsa, agama, dan negaranya. Mimpi itu bisa menjadi sebuah petunjuk buat kita. Mimpi sebetulnya kepanjangan tangan dari sebuah kata hati, sehingga mimpi itu direncanakan sebetulnya oleh keinginan, oleh cita-cita itu sendiri. Sehingga ketika kita bermimpi, sebetulnya sebuah jalan keluar. Mimpi untuk menjadi yang terbaik tentunya tidak bisa diucapkan. Tetapi mimpi itu akan tergerak. Dan mimpi ini merupakan isyarat, merupakan sebuah petunjuk yang pada akhirnya akan membimbing kita untuk bisa meraihnya. Dengan mimpi, kita tentunya tidak bisa banyak berharap, tapi harus ikhtiar, harus dicoba, harus diupayakan untuk meraihnya. Karena mimpi hanya sebuah judul besar, sebuah garis yang tentunya tidak bisa ditempuh oleh kita, karena kita tidak bisa menerjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mimpi buruk itu memang sangat kita hindarkan, tapi terkadang mimpi buruk itu muncul untuk mengingatkan kita sebagai bahan introspeksi dalam rangka untuk membimbing kita kembali ke hitohnya, kembali menyadari bahwa sebuah mimpi kadang-kadang bisa dipercayai, bisa juga tidak, tapi dijadikan bahan pembanding dalam alam realita, karena mimpi tentunya dari alam dunia yang lain. Sebagai contoh, saya waktu jadi seorang guru honor, pernah melihat seseorang berseragam pemerintah daerah menggunakan motor plat merah. Itu ternyata pernah saya mimpikan, apakah saya bisa untuk menggunakan kendaraan yang berplat merah. Itu awalnya hanya sebuah sekelebatan, bukan mimpi, tapi realita. Tapi ketika kita jadikan itu sebuah mimpi, ternyata bukan motor yang saya peroleh, tapi mobil plat merah. Artinya sebuah inspirasi itu sekelebatan datang ke kita, ternyata bisa membimbing saya untuk bisa meraih yang terbaik. Jadi mimpi kadang-kadang tidak semuanya diperoleh dari tidur lelap, tetapi bisa juga dari sebuah nyata, sebuah realita yang ada, tetapi kita terjemahkan menjadi sebuah mimpi indah dan kita jadikan sandaran untuk terus memacu semangat kita dalam rangka berkinerja menjadi yang lebih baik. Jadi apabila anak muda mengalami sebuah mimpi tentang kehidupan dunianya, yaitu dunia anak muda, tentunya itu juga bisa menjadikan semacam sandaran berpikir, petunjuk untuk kita bagaimana untuk meraih sebuah situasi yang diharapkan. Perjalanan anak muda tentunya bisa dikatakan perjalanan cinta. Anak muda dunianya cuma satu kali, tidak bisa kembali lagi, tidak bisa dilewatkan. Sehingga ketika kita memperoleh sebuah mimpi, apakah itu lewat tidur lelap, apakah itu juga oleh sebuah harapan, maka anak muda tentunya bila menghadapi sebuah cita-cita, tentunya tidak bisa diperoleh demikian saja, tapi memerlukan perjuangan dan perjalanan yang tidak seperti yang kita harapkan. Maka kesulitan-kesulitan kita hadapi dalam perjalanan meraih mimpi itu tentunya akan menjadi sebuah peringatan buat kita bahwa kita harus selalu optimis meraihnya dengan harapan bisa kita raih sebagai sebuah tujuan kita dalam meraih sebuah harapan tadi, insya Allah. Meraih sebuah cita-cita ini perlu proses dan perjalanan yang panjang. Sehingga pernah saya diberikan nasihat ketika saya menjadi guru honor yang ngajar di berbagai sekolah. Saya pernah diingatkan oleh seorang kepala sekolah,
Mau nggak Anda jadi kepala sekolah? Mau, Pak. Caranya bagaimana? Jangan ngajar di berbagai sekolah, karena kalau kamu ngajar di berbagai sekolah tidak akan pernah menjadi kepala sekolah. Nah, ketika saya ikuti nasihat tadi, saya coba ngajar satu sekolah, fokus, ternyata itu menjadi nasihat yang ternyata membuat saya jadi kepala sekolah saat itu. Itu artinya kita perlu fokus meraih sebuah cita-cita. Dan cita-cita ini tentunya bukan hanya dari nasihat tadi, tapi dari perjuangan keras. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita belajar menghormati pimpinan, menghormati orang yang lebih tua, sahabat, handai tolan, dan tentunya nasihat orang tua. Karena sebuah cita-cita tentunya tidak hanya berdiri sendiri, tapi berkat doa semua pihak. Dan doa ini maha penting, karena ikhtiar dan doa akan lebih melengkapi, sehingga apa yang kita harapkan itu akan terus kita raih. Dan harapan saya jadi kepala sekolah, ternyata yang tidak diharapkan adalah menjadi kepala bidang, bahkan akhirnya menjadi seorang kepala dinas, yang tentunya ini cita-cita yang sudah berlebih dari apa yang kita harapkan. Jadi hati-hati ketika mimpi Anda berlebih dari yang diharapkan, kita harus siap. Namun tantangannya bertambah tinggi, tentu anginnya juga bertambah besar. Demikianlah untuk hari ini yang saya sampaikan. Apa yang kita berikan ini hanya sebuah pemikiran. Apabila ternyata manfaat, itu tentunya akan menjadi kebaikan. Dan apabila ada hal yang kurang berkenan, tentunya itu adalah kekurangan dari saya. Dan semoga untuk session hari ini kita cukupkan sekian. Jangan lupa ikuti Hizmatullah Syihabuddin akan terus memberikan hal-hal yang lain yang bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.